Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya pastinya ya. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Yuda Sanggabuana. Wow. Dan ini adalah part ending di kisah Tarung Yuda Sanggabuana. Pastinya makin penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload tiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Pertarungan terakhir di arena Sabu Manusia. Yuda Sanggabuana. Kami melangkah keluar dari tempat yang menjadi arena gelap itu. Angin malam menyambut dengan dingin yang menusuk. Di luar, tampak Andre sedang menunggu di samping mobilnya yang mengkilap. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat agar kami mendekat. Pertarungan yang hebat, katanya sambil menyulut rokok. Barong itu bukan lawan sembarangan. Dia petarung jalanan nomor 1 di kawasan Bali. Belum ada yang bikin dia sampai jatuh. Sampai kamu datang. Andre mengembuskan asap rokoknya perlahan. Aku tidak merespon. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih jauh, tapi kulihat Andre tersenyum, lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan amplop tebal yang langsung disodorkan padaku. Ini bagianmu, katanya. Aku menerima amplop itu tanpa bicara. Berat dan tebal, cukup untuk melunasi hutang Fajar hingga separuhnya. Tapi aku tahu, ini bukan sekedar uang. Di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mulai melibatkanku lebih dalam. Jadi bagaimana? Kamu siap buat yang lebih besar lagi? Tanya Andre tiba-tiba. Aku menatapnya. Lebih besar bagaimana? Andre tersenyum tipis. Aku butuh petarung yang tidak cuma kuat, tapi juga tidak kenal takut. Pertarunganmu selanjutnya bukan di sini lagi, ujarnya sambil melirik ke arah restoran gelap di belakang kami. Ada event besar minggu depan. Penontonnya bukan dari kalangan biasa. Fajar menelan ludah. Kelas atas. Andre mengangguk. Ya, kamu bakal ketemu petarung dari daerah lain. Bahkan ada yang didatangkan dari Thailand. Aku menghela nafas. Hadiahnya lebih besar. Jauh lebih besar daripada yang kamu dapat sekarang, jawab Andre, suaranya mantap. Aku memandang amplop di tanganku, lalu menatap Andre lagi. Baik, aku ikut. Andre tersenyum lebar, lalu menepuk pundakku. Aku tahu kamu tidak akan menolak. Fajar menatapku dengan raut wajah tak percaya. Yud, ini gila Yud. Aku tersenyum tipis. Kita sudah sampai sejauh ini. Sekarang tinggal maju terus. Sedikit lagi, hutangmu bakal lunas. Andre menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskannya ke udara. Oke, bagus. Aku akan kirim info lebih lanjut nantinya, katanya sebelum masuk ke dalam mobil. Setelah Andre pergi, aku dan Fajar segera pulang berboncengan ke kontrakan. Perjalanan kami diselimuti diam yang panjang, seolah masing-masing memikirkan apa yang baru saja terjadi. Setibanya kami di kontrakan, sebelum masuk kamar masing-masing, Fajar kembali bertanya, "Kamu yakin mau terus?" Aku menjawab datar. "Memangnya kenapa?" Fajar menggeleng pelan. "Aku cuma takut." "Takut apa?" "Ini semua bukan cuma soal uang lagi. Aku merasa ada sesuatu yang lebih gelap daripada yang kita tahu." Aku terdiam menatap langit malam.
Kata-kata Fajar mengendap di benakku, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Kamu tenang aja, kita sudah jalan sejauh ini. Sebentar lagi urusan utangmu bakal selesai, kataku sambil menepuk pundaknya. Fajar menatapku dengan sorot mata ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. Seminggu setelah pertarungan itu, aku sudah bersiap di depan kontrakan. Fajar berdiri di sebelahku, wajahnya tampak tegang. Kami menunggu mobil jemputan yang akan membawa kami ke lokasi pertandingan besar yang disebut-sebut oleh Andre. Katanya, kali ini bukan di restoran tutup atau gudang tua lagi, melainkan di tempat khusus yang disewa secara rahasia. Kamu yakin mau ikut? Tanya Fajar lagi, entah yang sudah keberapa. Aku mengangguk tanpa ragu. Kita sudah sampai sejauh ini. Sekarang bukan waktunya buat mundur. Kamu butuh uang ya kan? Fajar terdiam lalu menghela nafas panjang. Aku cuma khawatir tempat yang bakal kita datangi. Kabarnya banyak petarung yang mati di sana. Mereka bukan cuma asal pukul, tapi sudah dilatih untuk membunuh. Aku menoleh padanya sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, aku bakal kasih mereka pelajaran. Fajar menatapku sejenak. Aku harap kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam meluncur pelan ke arah kami. Kaca gelapnya turun, menampakkan wajah Andre yang tersenyum santai. Masuk, katanya singkat. Aku dan Fajar melangkah masuk ke dalam mobil. Aroma kulit dan wewangian mahal langsung menyeruak, kontras dengan bau peluh dan debu yang biasa kuhirup sehari-hari. Andre duduk di depan, sementara kami berdua di belakang terjepit antara dua pria berjas hitam dengan ekspresi dingin. Kita mau kemana? Tanyaku memecahkan keheningan. Tempat spesial. Kamu bakal lihat sendiri, ujar Andre menyeringai. Mobil meluncur cepat, keluar dari kawasan kota, lalu masuk ke jalanan yang lebih sepi. Setelah hampir setengah jam berkendara, mobil berbelok masuk ke jalan kecil yang tampak tersembunyi di balik semak-semak lebat. Tak ada papan petunjuk, hanya ada lampu-lampu kecil yang memandu kami hingga tiba di depan sebuah bangunan besar. Andre turun lebih dulu, diikuti para penjaga yang tampak sigap. Aku dan Fajar menyusul, merasakan udara malam yang dingin menggigit kulit. Bangunan itu tampak seperti bekas pabrik yang dirombak menjadi arena pertarungan rahasia. Lampu sorot tinggi menyinari bagian depan, sementara suara dentuman musik menggema dari dalam. Masuklah, ujar Andre memberi isyarat dengan dagunya. Aku melangkah masuk lebih dulu, disusul Fajar yang tampak ragu. Di dalam, suasananya jauh berbeda. Lampu-lampu neon berwarna merah dan biru menyala terang, memperlihatkan kerumunan orang yang bercampur aduk. Para petarung, bandar taruhan, dan penonton bersetelan mewah yang tampak menikmati suasana dengan segelas anggur di tangan. Di tengah ruangan, sebuah arena berbentuk segi delapan dengan jaring kawat baja berdiri kokoh siap menjadi arena pertarungan mematikan. Andre berjalan mendekat lalu menepuk pundakku. Itu tempatmu bertarung nanti, katanya sambil tersenyum. Aku mengamati arena itu lekat-lekat. Tak ada ampun di sana. Setiap sudutnya seolah menjeritkan kekerasan dan kematian. Siap-siap, lawanmu kali ini bukan main-main, ujar Andre sebelum berbalik meninggalkan kami. Fajar menatapku dengan wajah pucat. Gila tempat ini. Tenang saja, gak masalah. Fajar menarik nafas dalam-dalam. Kamu yakin bisa melawan orang-orang di sini? Aku mengangguk pelan. Sejak awal, aku sudah tahu resikonya. Sekarang tinggal tunjukkan kemampuan. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan besar dengan setelan hitam mendekati kami. Yuda, tanyanya dengan suara berat. Ya, betul, saya Yuda. Ayo,
Waktunya pemanasan. Lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku menoleh pada Fajar. Kamu tunggu saja di sini. Fajar menepuk pundakku. Hati-hati. Aku tersenyum, lalu mengikuti pria itu melewati lorong sempit yang berliku sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan kecil berisi peralatan latihan dan beberapa orang petarung yang tengah bersiap. Mereka menoleh sejenak, menatapku dengan tatapan tajam seolah menilai seberapa besar ancaman yang kubawa. Kamu bisa pemanasan sebentar di sini, kata pria itu sambil menutup pintu di belakangku. Aku menghela nafas, mulai melakukan peregangan dan menyesuaikan nafas. Pertarungan ini akan sulit, itu sudah pasti, tapi aku tak gentar. Suara gemuruh musik dari arena utama menggema hingga ke ruangan kecil tempatku berlatih. Pukulan demi pukulan kulayangkan ke karung tinju yang tergantung di sudut ruangan, mengukur kekuatan dan ketepatan pukulanku. Di sudut lain, beberapa petarung juga tengah bersiap. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi, seakan sudah terbiasa dengan aroma keringat dan anjir darah. Pintu ruangan terbuka. Muncul sosok pria tegap berjas hitam yang sebelumnya membawaku ke sini. Yaudah, sudah waktunya, panggilnya tegas. Aku mengangguk, mengusap keringat di dahi, lalu mengikuti langkahnya. Lorong sempit kembali kulalui, kali ini dengan nafas yang lebih teratur. Aku tahu, di ujung lorong itu, pertarungan sesungguhnya menantiku. Di belakangku, beberapa petarung lain juga sudah bersiap. Sebagian dari mereka tubuhnya jauh lebih besar dan lebih kekar dariku, tapi aku tak gentar. Begitu pintu terbuka, sorak-sorai dan teriakan membahana menyambutku. Lampu sorot berwarna merah dan biru menyapu arena berbentuk segi 8 yang kokoh dengan dinding kawat tinggi mengelilingi. Di atas panggung, seorang pria bersetelan rapi berdiri dengan mikrofon di tangan menyambut para penonton dengan semangat yang meledak-ledak. Hadirin sekalian, kita akan menyaksikan duel seru malam ini. Di sudut kiri, si pendatang baru, si anak bawang pembunuh raksasa, kita sambut Yuda. Sorakan dan ejekan bercampur jadi satu. Aku memasuki arena tanpa ekspresi, sementara tatapan penuh cibiran dari para penonton tak kuhiraukan. Di sudut seberang, seorang pria bertubuh besar dan kekar sudah menungguku. Kulitnya gelap, otot-ototnya menonjol di balik kaos ketat yang dipakainya. Pria itu melontarkan senyuman mengejek saat aku memasuki arena. Aku hanya menatapnya datar, tidak terpancing oleh provokasinya. Di kejauhan, kulihat Andre berdiri sambil melipat tangan di dada, matanya menatapku tajam, seolah menunggu apa yang akan aku lakukan. Suara MC kembali menggema. Petarung dari sudut kanan, si raksasa hitam, memegang rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir, Jackson. Suara penonton makin menggila. Nama Jackson tampaknya sudah sangat dikenal di tempat ini. Aku mengamati pria itu sekali lagi. Nafasnya teratur, kuda-kudanya kuat, dan lengannya tampak kokoh seperti besi. Sudah jelas kalau dia bukan lawan biasa. Wasit memasuki arena, berdiri di antara kami. Kalian tahu aturan mainnya ya? Tidak ada senjata, tidak ada serangan di bawah pinggang. Pertarungan selesai jika salah satu tidak bisa bangun atau menyerah. Mengerti? Kami berdua mengangguk. Wasit melangkah mundur, mengangkat tangannya tinggi. Bersiap! Jackson memasang kuda-kuda, senyum sinisnya tak hilang dari wajah. Akan kubuat kamu menyesal datang ke sini. Aku mengatur nafas, menatapnya tajam. Kita lihat saja. Mulai!
Jackson langsung melesat dengan kecepatan mengejutkan. Tinju besarnya melayang ke arahku dengan kekuatan penuh. Aku menghindar ke samping, nyaris kena, tapi Jackson tak berhenti. Pukulan berikutnya menyusul lebih cepat dan juga keras. Tubuhku bergerak luas, menghindari setiap serangan dengan langkah ringan. Aku bisa mendengar desisan penonton yang mulai terkejut. Jackson semakin agresif, ayunan tangannya makin brutal, namun semua itu gagal menyentuhku. "Ayo bertarung pengecut," bentaknya. Sambil mengayunkan pukulan kanan, aku menunduk, menghindar dengan gesit. "Maju dan hadapi aku," teriak Jackson kesal. Aku hanya tersenyum tipis. Kamu harus lebih cepat kalau mau kena." Jackson menunggu sembara, serangannya semakin gencar. Aku terus menghindar, menunggu celah terbuka, hingga akhirnya dalam satu momen ia mulai lengah. Saat itu juga, boom! Kulayangkan pukulan lurus yang menghantam tepat rusuk kirinya. Tapi Jackson tidak tumbang, dia hanya terhuyung, lalu tersenyum lebar. "Cuma segitu. Sekarang giliranku." Sebelum aku sempat menghindar, tinjunya melesat menghantam perutku. Aku terbatu keras. Belum sempat mengatur nafas, sebuah pukulan keras mendarat di rahangku. Dunia berputar. Suara penonton seakan menjauh. Kurasakan darah mengalir dari sudut bibirku. Jackson tidak memberi jeda. Dia berdiri di belakangku, lalu memelintir tangan kananku ke belakang. Aku mengerang kesakitan, tapi Jackson belum berhenti. Ia lalu mengunci leherku dalam tekukan sikunya sekuat tenaga. Aku berusaha merontak, tapi kuncian tangannya pada leherku semakin kuat. Pandanganku mulai buram, nafasku tersengal. Dua titik hitam di bawah pusarku mulai bereaksi. Sesuatu dalam diriku bergolak. Hawa panas menjalar. Tubuhku bergetar. Sang iblis dalam diriku mendesak minta keluar. Tidak, jangan sekarang, jangan sekarang. Batinku melawan. Kupaksa diriku untuk tetap sadar, namun kuncian tangan Jackson semakin kuat. Kilatan hijau samar muncul di balik mataku, tapi Jackson malah tertawa. Lemah. Dorongan amarahku meledak. Dengan sekuat tenaga, ku hantamkan siku kiriku menghujam keras tulang rusuknya. Cengkramannya mengendur. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ku hujamkan sekali lagi siku kiriku hingga tulang rusuknya berderak. Jackson meraung keras. Kuncian tangannya terlepas. Aku terbebas. Aku langsung berguling, menjauh lalu cepat berdiri. Sebentar ku atur nafas, lalu tanpa ragu aku menerjang sembari melayangkan pukulan keras yang tepat menghantam pelibisnya. Tubuh besar terhuyung, tapi aku belum selesai. Aku mundur 2 langkah untuk ambil ancang-ancang. Sembari berteriak keras, aku berlari lalu melompat tinggi dan langsung menghantam pucuk kepala Jackson dengan siku kananku. Bah! Jackson seketika rubuh berdebum ke lantai. Tubuhnya diam tak bergerak, terkapar tak berdaya dengan kepala bersimbah darah. Penonton terdiam. Wasit menghitung. 1, 2, 3, selesai. Tangannya diangkat. Pemenangnya Yuda. Aku mengatur nafas, merasakan tubuhku bergetar. Hampir saja kali ini diriku benar-benar nyaris hilang kendali. Suara sorak penonton menggema saat aku melangkah keluar dari arena. Tubuhku masih bergetar, bukan karena takut, tapi karena sisa kekuatan iblis yang nyaris bangkit. Udara malam menyapu wajahku, seakan menyadarkanku bahwa aku baru saja lolos dari pertarungan paling menegangkan yang pernah aku alami. Fajar menyambut kemenanganku dengan wajah penuh senyum. Kedua tangannya mengepal di udara, matanya berbinar-binar. Gila, hebat kamu. Jackson itu petarung tangguh, tapi kamu berhasil mengalahkannya. Luar biasa, serunya antusias. Aku hanya tersenyum tipis, lalu menepuk pundaknya pelan. Aku cuma beruntung,
Jawabku merendah. Tapi memang kenyataannya, pertarungan tadi cukup menguras tenaga. Bahkan leherku masih terasa nyeri akibat kuncian tangan Jackson. Kami berdua masih dalam euforia ketika Andre muncul dari balik kerumunan. Senyumnya mengembang, dia menyambutku dengan tepukan tangan. Bravo, bravo, kerja bagus, sensasional. Aku hanya tersenyum sambil merasakan nyeri pada leherku yang masih berdenyut. Cengkraman Jackson tadi begitu keras. Jika tidak segera aku lepas, entah apa jadinya. Ini, Andre menyerahkan amplop tebal berwarna coklat. Bayaranmu kali ini, ditambah bonus karena kamu bisa mengalahkan Jackson dengan cara yang spektakuler. Aku menimbang-nimbang amplop di tanganku. Beratnya lumayan. Aku yakin isinya lebih banyak dari sebelumnya. Oke, sepertinya ini sepadan, ujarku sambil tersenyum. Andre terkekeh. Tentu saja, karena kamu sekarang adalah bintangnya, tarung kelas 1. Para penonton sangat senang melihat pertarunganmu tadi. Apalagi caramu mengalahkan Jackson, itu di luar dugaan. Aku melirik Fajar yang berdiri di sebelahku. Pandangannya tak lepas dari amplop di tanganku, seolah amplop itu adalah kunci dari semua masalahnya. Tanpa pikir panjang, kuserahkan amplop itu padanya. Fajar melongo, matanya membulat. Untuk lunasi hutang-hutangmu, jawabku tenang. Fajar menunduk, suaranya tercekat. Terima kasih. Aku benar-benar gak tahu harus bilang apa. Aku menepuk baunya pelan. Yang penting, hidupmu kembali normal. Jangan terjerat lagi dengan orang-orang itu. Andre yang sedari tadi memperhatikan kami tampak sedikit heran. Dia menyilangkan tangan di depan dada, matanya menyipit. Kamu kasih semua bayaranmu ke dia? Tanyanya dengan nada tak percaya. Aku mengangguk. Iya, dia lebih membutuhkan. Dan sepertinya ini bakal jadi pertarunganku yang terakhir. Aku ingin berhenti. Andre tertawa pelan seolah mendengar lelucon murahan. Berhenti? Maksudmu kau ingin keluar? Iya, jawabku singkat. Raut wajah Andre seketika berubah. Senyumnya memudar. Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Ini bukan bisnis main-main. Orang yang sudah masuk sini tak akan pernah bisa keluar semudah itu. Aku menatapnya tajam. Aku sudah memutuskan. Hutang Fajar sudah lunas. Jadi aku sudah tak punya urusan lagi di sini. Andre melangkah mendekatiku. Suaranya meredah namun terdengar berbahaya. Dengar. Orang-orang datang ke sini untuk melihatmu bertarung. Kamu itu spesial. Mereka bakal kecewa kalau kamu tiba-tiba berhenti. Ujarnya coba membujuk. Aku tidak peduli. Aku cuma mau berhenti. Aku ingin kembali hidup tenang. Andre menghela nafas panjang. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini soal uang, soal bisnis. Kamu ngerti kan? Aku mengangguk. Ya, aku mengerti. Tapi keputusanku sudah bulat. Fajar yang berdiri di sebelahku tampak tegang. Tangannya masih menggenggam amplop itu dengan erat. Andre melirik Fajar sekilas, lalu kembali menatapku. Kalau kamu pikir bisa keluar begitu saja, kamu salah besar. Bos tidak akan tinggal diam. Aku tersenyum kecil, lalu menepuk pundaknya. Kasih tahu bos, aku terima konsekuensinya. Andre terdiam, matanya menyiratkan ketidakpuasan. Baik, tapi jangan salahkan aku kalau nanti terjadi sesuatu. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik, lalu berjalan menjauh. Dia sempat menoleh, lalu sunggingkan senyum. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, menoleh ke arah Fajar yang masih berdiri mematung. Aku sudah putuskan. Aku tidak mau terjebak di sini lebih lama, Jar. Fajar mengangguk, senyum kecil terbentuk di wajahnya. Aku paham. Aku benar-benar berterima kasih. Aku tersenyum, menepuk baunya sekali lagi. Ayo kita pulang. Setelah keputusan itu, aku tahu
Segalanya tak lagi sama. Andre benar-benar membuktikan ucapannya awalnya hanya ancaman kecil. Selembar kertas kusut yang diselipkan di bawah pintu kontrakanku bertuliskan ancaman. Kamu tak akan bisa hidup tenang. Fajar menatap kertas itu dengan wajah yang tegang waktu kuperlihatkan padanya. Ini dari mereka? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dah, gak usah dipikirin. Ini cuma gertakan. Fajar tampak gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di ruang kontrakanku yang sempit. Jujur, aku khawatir. Mereka bukan orang biasa. Aku hanya tersenyum tipis. Tenang saja, aku sudah siap dengan semua konsekuensinya. Setelahnya, ancaman-ancaman kecil terus berdatangan, mulai dari ban motorku yang digembosi, kaca jendela dilempar batu, sampai beberapa orang yang terus mengintaiku dari kejauhan. Fajar makin resah, sementara aku berusaha tetap tenang. Yaudah, mungkin kamu harus pertimbangkan lagi keputusanmu, kata Fajar suatu malam ketika kami sedang duduk di depan kontrakan sambil menikmati kopi hitam. Aku menggeleng. Enggak, aku nggak akan balik ke sana. Sudah cukup. Fajar menatapku lama, seolah mencari keyakinan di mataku. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Mereka ini tidak main-main. Aku pernah dengar cerita orang yang coba untuk keluar, mereka tidak pernah selamat. Tenang saja, aku beda, jawabku singkat. Waktu berlalu, ancaman itu makin terasa nyata. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku menemukan pintu kontrakanku dalam keadaan terbuka. Aku mengerutkan kening, langkahku melambat. Dengan hati-hati, ku dorong pintu itu. Isi kamarku berantakan, laci terbuka, pakaian berserakan di lantai. Tidak ada yang hilang, tapi aku tahu ini adalah sebuah peringatan keras. Malam itu, aku diminta Fajar untuk menginap di kamarnya demi keamanan. Dia menyiapkan kopi dan mie instan, wajahnya tampak gelisah. Mereka serius. Kalau kamu gak balik, mereka bakal melakukan lebih dari ini, ucapnya lagi. Biarin aja, aku gak akan tunduk dengan cara-cara kotor seperti ini, jawabku santai. Fajar terdiam sejenak. Apa kamu gak takut mati? Semua orang bakal mati, Jar. Bedanya cuma cepat atau lambat. Esok harinya, sepulang kerja, Fajar tak terlihat. Aku mengetuk pintu kamarnya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Beberapa tetangga yang kutanya pun menggeleng. Mereka bilang kalau mereka tidak melihat Fajar sejak pagi. Perasaanku mulai tak enak. Aku menghubungi ponselnya, tapi tak ada jawaban. Pesan singkat yang kukirim pun hanya centang satu. Naluriku berkata, ada yang tidak beres. Aku meraih jaket, lalu menyalakan motorku, pergi ke tempat-tempat di mana aku pernah bertarung, berharap bisa menemukan Fajar di sana. Tapi nihil, tak ada yang tahu kemana Fajar pergi. Aku kembali ke kontrakan dengan dada berdebar. Firasat buruk menggantung di benakku. Begitu sampai di depan pintu, aku tertegun. Di sana, sebuah cat semprot merah bertuliskan kata ancaman. Sekarang giliran dia. Darahku mendidih, aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang bergolak dalam dada. Fajar hilang, dan aku tahu betul siapa yang bertanggung jawab. Mereka sudah mulai main kasar. Gumamku, tatapanku lurus menatap tulisan itu. Aku tahu ini belum selesai dan aku takkan tinggal diam. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tadi kenal muncul pada layar. Aku mengangkatnya tanpa ragu. Halo? Yuda. Suara di seberang sana terdengar berat dan juga dingin. Suara yang sudah tak asing lagi bagiku. Andre, jawabku singkat. Dia terkekeh pelan. Kita perlu bicara. Bos besar ingin bertemu. Aku mengerutkan kening. Bos besar? Ya. Kamu pikir siapa yang selama ini punya kuasa? Kamu akan tahu nanti.
Aku kirim lokasinya sekarang. Datang sendiri, jangan coba-coba bawa siapapun. Sambungan telepon terputus, tak memberiku kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Tak lama setelahnya, sebuah pesan masuk berisikan titik lokasi yang ada di pinggiran kota. Sebuah gedung tak terawat di kawasan industri yang sudah lama terbengkalai. Tanpa pikir panjang, langsung kupacu motorku menuju lokasi yang ditunjukkan. Setibanya di sana, aku disambut suasana sepi dan mencekam. Gedung itu tampak usang. Dua pria berbadan kekar berjaga di depan pintu. Wajah mereka datar dan tak bersahabat. "Aku cari Andre," kataku tegas. Tanpa bicara, salah satu dari mereka membuka pintu besar itu. Aku melangkah masuk. Mataku menatap lurus dengan sikap waspada. Lorong panjang dan gelap itu mengantarku pada sebuah aula besar di tengah gedung. Lampu neon menyala redup di langit-langit, memperlihatkan beberapa orang berbadan besar yang nampak berjaga-jaga di setiap sudut ruangan. Di tengah aula, mataku menangkap sosok Fajar. Tubuhnya terikat pada kursi besi, wajahnya lebam dan tampak lemah. Dua pria berbadan besar berjaga di sampingnya, tampak siaga dengan tatapan tajam ke arahku. Aku maju, hendak mendekat ke sana, tapi langkahku dihentikan oleh sentuhan dingin di pundakku. Seketika aku menoleh. Andre berdiri di sana dengan senyum sinis di wajahnya. "Santai, bos besar belum datang," katanya sambil menepuk-nepuk pundakku seolah kami teman akrab. Aku menepis tangannya kasar. "Lepaskan Fajar, ini bukan urusannya," gertaku. Andre malah tertawa kecil. "Ya, sekarang ini jadi urusannya, karena kamu yang buat situasinya jadi begini." Sebelum aku bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki menggema di ruangan. Seorang pria blasteran bule dengan setelan jas hitam muncul dari pintu belakang. Matanya biru, wajahnya keras, auranya memancarkan kuasa. Di belakangnya ada Ratu yang berdiri bersama beberapa pria berbadan kekar. "Oh, jadi ini yang namanya Yuda. Tarung yang sudah membuat orang-orangku kerepotan," ujar pria blasteran berjas hitam dengan bahasa Indonesia yang fasih. Aku menatap tajam. "Siapa kamu?" Dia tersenyum tipis. "Aku adalah alasan kenapa kamu bisa bertarung sampai sekarang. Aku yang atur semuanya. Aku yang menjalankan bisnis ini mulai dari nol sampai sekarang." Aku menghela nafas, mencoba menahan amarah. "Lepaskan Fajar. Biarkan kami pergi dan kita lupakan semua ini." Dia tertawa keras, diikuti Ratu dan para anak buahnya yang ikut tertawa. Ratu kemudian ikut bicara. "Kamu pikir semudah itu? Kami tidak mungkin melepaskanmu, karena kamu adalah investasi besar buat kami." "Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak ingin bertarung lagi," jawabku tegas. "Sayang, kamu gak punya pilihan lain. Kamu lanjut bertarung, atau temanmu bakal pulang dalam keadaan tidak utuh," ujar Ratu sambil tersenyum. Sejenak aku diam. Nafasku tertahan oleh emosi yang menggumpal di dalam dada. Bos besar hanya menyeringai, sementara Andre dan Ratu berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Fajar masih terikat di kursi. Dia pingsan dengan luka-luka di wajah dan sekujur tubuhnya. Dua orang berbadan kekar berjaga di sampingnya seperti dua patung penjaga neraka. Tanpa menunggu apa-apa, aku melangkah maju. "Sekali lagi, aku minta lepaskan dia," ucapku lantang. Bos besar tertawa kecil. "Dan kalau kami menolak?" Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meledak. "Akan aku buat tempat ini jadi lautan darah." Suasana berubah mencekam setelah ancaman yang kulontarkan. Lalu keheningan pecah oleh suara bos besar yang tertawa mengekeh. Hebat,
Hebat betul ancamanmu. Kamu pikir kami anak kecil yang bisa kamu takut-takuti? Kalau kamu mau dia bebas, kamu harus bayar dengan nyawamu. Ucapnya dingin, lalu memberi aba-aba pada anak buahnya. Seketika, beberapa pria berbadan kekar yang sedari tadi berjaga mulai bergerak mendekatiku, lalu membentuk lingkaran. Wajah mereka tanpa ekspresi, tapi sorot mata mereka penuh nafsu membunuh. Ku pandangi mereka satu persatu. Aku tidak punya masalah dengan kalian, ujarku datar. Tapi sayang, kamu sudah terlanjur bikin masalah, sahut salah satu dari mereka sebelum menghantamkan tinjunya ke arah wajahku. Aku menghindar, serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Hajar dia! Teriak Andre sambil tertawa puas, sementara bos besar dan ratu memperhatikan dengan tatapan mengejek. Pukulan dan tendangan mulai menghantam tubuhku tanpa ampun. Aku berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Aku berhasil menjatuhkan 2 orang dengan sapuan kaki dan pukulan telak ke arah rahang, tapi sisanya langsung menyerang serentak. Sebuah tinju keras mendarat di wajahku, membuatku terhuyung. Seseorang menghantam punggungku dengan tongkat besi. Rasa nyeri seketika menjalar hingga ke tulang belakang. Aku merasakan darah mengalir di sudut bibirku. Pandanganku sedikit kabur, tapi aku tetap berdiri. Aku menatap mereka satu persatu. Mereka tersenyum, mengejek, seolah menikmati setiap rasa sakit yang kurasakan. Masih mau jadi sojagoan? Salah satu dari mereka bertanya sambil meludah ke tanah. Aku menyekat darah di bibirku. Aku tidak menjawab. Hanya tatapan dingin yang kuberikan pada mereka. Di dalam tubuhku, sesuatu mulai bangkit, merambat pelan namun pasti, sesuatu yang selama ini kupendam dalam-dalam. Ketika salah satu dari mereka maju untuk meninju lagi, aku tak menghindar. Kubiarkan tinju itu mendarat telak di wajahku, membuatku sedikit limbung. Tapi kali ini sesuatu terjadi. 2 titik hitam di bawah pusarku seketika bereaksi. Tubuhku terasa panas, sangat panas, hingga membuat kulitku serasa terbakar. Wah! Aku menggeram sambil menggeliat. Demi melihat hal itu, mereka mundur selangkah, tampak bingung melihat diriku yang seperti itu. Kenapa dia? Gumam salah satu dari mereka dengan wajah kebingungan. Aku merasakan kulitku mengeras. Sesuatu merambat cepat menyusup di bawahnya. Sekujur tubuhku dengan cepat ditumbuhi sisik-sisik emas hingga menutupi seluruh permukaan kulit. Mataku berdenyut. Pandanganku semakin tajam dan jernih hingga akhirnya Dia berubah, teriak salah satu anak buah bos besar dengan nada yang panik. Andre melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Aku mengangkat wajah, menatap mereka dengan mata yang kini merah menyala. Lidahku terjulur terbelah menjadi 2, lalu mendesis seperti ular. Kalian semua akan kuhabisi. Suaraku terdengar lirih namun syarat akan ancaman. Tanpa banyak bicara, aku bergerak cepat. Satu persatu mereka tumbang dengan serangan mematikan. Pukulan telak menghancurkan rahang, tendangan meremukkan tulang rusuk, serta hantaman keras membuat tubuh mereka terkapar meregang nyawa. Ratu perlahan mundur, lalu menyelinap pergi. Andre mencoba untuk kabur, tapi aku menghentikannya dengan sekali gerakan. Kamu pikir kamu bisa lari? Bisikku di telinganya sebelum mencekiknya, lalu mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dengan satu tangan. Racun merambat cepat melalui cengkraman tanganku di lehernya, membuat tubuhnya kejang hingga akhirnya meregang nyawa dengan tubuh menghitam. Bos besar menatapku ngeri. Tangannya bergetar saat mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Mundur, mundur atau ku tembak, teriaknya panik sambil mengacungkan pistol. Coba saja, sautku sambil menatapnya lekat. Dar, dar, dar. 3 peluru menghantam dadaku, tapi hanya meninggalkan bekas kecil pada sisik emas yang melindungi tubuhku. Aku tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat.
Sekarang giliranmu. Wajahnya pucat pasi, pistol itu jatuh dari genggamannya. Tunggu, tunggu, kita bisa bicara. Aku bisa kasih uang. Aku tidak butuh. Jawabku dingin. Ku cengkram batang lehernya. Racun langsung menyebar. Dia menggelepar. Nafasnya terhenti beberapa detik kemudian dengan tubuh menghitam. Para anak buahnya yang tersisa hendak kabur, tapi tidak akan kubiarkan mereka lolos. Dengan gerakan secepat kilat, ku habisi mereka sekaligus hingga tak satu pun yang tersisa. Aku menghela nafas, merasakan amarah dalam tubuhku mulai mereda. Perlahan, sisik-sisik itu memudar, lidahku kembali normal, nafasku mulai teratur. Aku berjalan mendekati Fajar yang masih pingsan, lalu mengangkatnya pelan-pelan. Kita pulang, gumamku. Tidak semudah itu, ujar Ratu yang tiba-tiba sudah berdiri sambil mengacungkan pistol milik bos besar yang tadi jatuh. Aku menatap lekat-lekat, tapi dia malah tersenyum, merasa dirinya di atas angin. Aku tidak tahu ilmu macam apa yang kamu punya, tapi mari kita lihat, apa kepalamu juga tak mempan untuk ditembak, ujarnya, lalu mengarahkan ujung pistol itu tepat ke arah keningku. Tapi belum sempat dia menekan pelatuk, mendadak sehelai kain kuning berkelebat menyambar tangannya hingga pistol itu mental. Perempuan sialan, mau macam-macam kamu ya? Hardik Mayang Kemuning yang tiba-tiba muncul sambil mengibaskan selendang kuningnya. Ratu ternyak, dia beringsut mundur, tapi Mayang terus memburunya. Plak! Mayang melayangkan tamparan keras ke wajah Ratu. Wanita itu langsung terjengkang, tapi Mayang belum selesai. Udah dari kemarin aku gregetan banget sama kamu, hardik Mayang sambil menjambak rambut Ratu. Ratu meronta, kedua tangannya menggapai-gapai ke arahku seolah minta pertolongan. Aku langsung membuang muka, berpura-pura tak melihat. Siapa pula yang berani ikut campur kalau Mayang sudah mengamuk? Ayo ikut aku, akan kuberi kamu pelajaran. Mayang mencengkram tangan Ratu secara paksa. Ratu berusaha berontak, lalu keduanya tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Aku hanya bisa melongo. Kemana perginya mereka? Aku tak tahu kemana Mayang membawa Ratu, tapi yang pasti Ratu akan menderita. Akhirnya, aku kembali pada Fajar, membopong tubuhnya, lalu membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Suara motorku berderu pelan, melintasi jalanan sepi. Fajar masih terbaring pingsan di belakangku, tubuhnya lemas tak berdaya. Aku memacu motor dengan tenang, mencoba mengabaikan sisa-sisa kemarahan yang masih mengalir dalam nadiku. Bau anyir darah masih menempel, tapi aku tak peduli. Yang terpenting sekarang adalah membawa Fajar kembali ke kontrakan. Setelah beberapa waktu, akhirnya motorku berhenti di depan pintu kontrakanku. Dengan hati-hati, aku menggendong Fajar yang masih tak sadarkan diri. Ku buka pintu kamar, lalu membaringkannya di atas kasur. Wajahnya masih pucat, tapi nafasnya sudah kembali teratur. Aku segera membersihkan diri, lalu duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sudut ruangan. Butuh hampir setengah jam sebelum akhirnya Fajar bergerak pelan, mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Jar, panggilku pelan. Dia menoleh tanpa kebingungan. Aku di mana? Tanyanya dengan suara parau. Kamu di kontrakan. Aku sudah mau pulang, jawabku singkat. Fajar terdiam sejenak, lalu perlahan mencoba untuk duduk. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil meringis. Terakhir yang kuingat, aku di sana, di gudang. Aku dipukuli, lalu semuanya gelap. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari tanda-tanda apakah dia tahu apa yang telah terjadi, tapi sepertinya dia benar-benar tak tahu. Kamu pingsan. Aku datang dan menyelesaikan semuanya, ucapku memilih kata-kata dengan hati-hati. Fajar memandangku dengan tatapan tak percaya. Kamu
kamu menyelesaikan semuanya? Maksudmu Andre dan orang-orang itu? Aku mengangguk. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Sejenak, keheningan melingkupi kami. Fajar menundukkan kepala. Terima kasih. Aku tak tahu bagaimana harus bisa membalas semua ini, ucapnya dengan suara serak. Yang penting kamu selamat, ujarku tersenyum tipis. Malam itu, kami bicara panjang lebar. Untuk pertama kalinya, Fajar terbuka. Dia bercerita tentang ibunya, tentang hutang yang melilit keluarganya, dan keputusasaan yang membuatnya terjebak dalam pertarungan ilegal itu. Aku mendengarkannya dengan seksama, tidak banyak menyela. Ada rasa lega di wajahnya setelah semua terungkap, seolah beban berat yang menindihnya selama ini mulai terangkat. Sudah, sekarang lebih baik kamu istirahat. Kamu sudah aman. Atau kamu mau ke rumah sakit? Siapa tahu ada luka dalam. Fajar menggeleng. Tidak, aku baik-baik saja. Fajar merebahkan diri, lalu memejamkan mata. Aku keluar lalu duduk di kursi depan sambil merokok. Malam ini sunyi, hanya keheningan yang menenangkan, sampai akhirnya terdengar suara teriakan di kejauhan. Nasi goreng. Aku tersenyum. Setelah beberapa hari, kondisi Fajar sudah membaik. Ia segera melunasi hutang-hutangnya. Dia juga berniat untuk mencari pekerjaan lain. Rupanya, selama ini ia bekerja di klub malam milik Ratu. Ternyata dari sanalah awal mula dia bersinggungan dengan pertarungan ilegal. Dari mulut Fajar juga, akhirnya aku tahu kondisi Ratu. Fajar bilang, Ratu ditemukan orang tergeletak di tepi jalan. Wajah dan tubuhnya penuh luka cakaran, mulutnya mencong seperti orang terkena stroke hingga tak mampu bicara lagi. Aku hanya tersenyum sambil geleng kepala. Mayang ternyata punya caranya sendiri dalam melampiaskan rasa kesalnya. Sepertinya lain kali aku harus lebih berhati-hati. Bila ribut dengan Mayang, salah-salah aku bisa bernasib sama seperti Ratu. Habis seluruh badanku dicakari. Sadis. Selesai. Wow, luar biasa akhirnya ya. Yuda Sanggabuana berubah. Wah, dia berubah tuh karena udah terdesak ya, udah nggak bisa lagi dia ngadepin. Ada Senpi juga di situ kan, bosnya bawa Senpi. Dan waduh, ini ngeselin banget nih Andre, Ratu, dan juga kroni-kroninya. Beraninya main keroyokan ya teman-teman. Dan orang udah nggak mau tarung masih dipaksa aja. Dan pada akhirnya Yuda Sanggabuana muncul dengan wujud yang menyeramkan yang sudah dia tahan-tahan tuh pada saat melawan terakhirnya itu. Dia udah nahan supaya nggak muncul tuh. Dan akhirnya di sini sosok Ratu ya, yang awalnya sempat naksir sama Yuda Sanggabuana, akhirnya diselesaikan secara adat oleh Mayang Kemuning. Waduh, jadi ngabisinnya nggak di depannya Yuda ya, digampar doang, dibawa entah kemana, Yuda juga nggak tahu. Dan keesokan harinya ditemui dalam kondisi sudah tidak bernyawa, banyak luka cakaran dan juga bibirnya menyong gitu kayak orang stroke. Wah, ngeri banget ya. Yuda langsung merinding tuh. Aduh, jangan nyoba-nyoba deh sawan Mayang deh kalau udah marah. Bahaya banget karena ya si Mayang ini marahnya udah double-double nih. Dari awal udah cemburu, ditambah lagi di ending dia mau nembak si Yuda kan, tambah kesel aja nih Mayang. Ini belum aja Yuda diamuk sama Mayang ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Walensky atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Yuda Sanggabuana selanjutnya. Jangan pakai lama ya Bang Walen ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.